Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivani Febrianti dengan NPMA 1J021441. Hari ini saya akan menjelaskan materi pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Materi kali ini mengenai tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan dengan materi pertama, konsep dasar kepala sekolah. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Menurut Purwodarminta tahun 1976, halaman 482, kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya, kepala sekolah harus melakukan pengelolaan dan pembinaan sekolah melalui kegiatan administrasi, manajemen, dan kepemimpinan yang sangat tergantung pada kemampuannya. Selanjutnya adalah tugas kepala sekolah. Menurut Syafarudin tahun 2005, tugas kepala sekolah adalah mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua, dan pihak yang terkait untuk bekerja dan berperan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah hal yang dapat mempengaruhi. Hal yang dapat mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menurut Depdiknas tahun 1999 antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kepribadian yang kuat, yakni pribadi yang percaya diri, berani, bersemangat, murah hati, dan memiliki kepekaan sosial. Yang kedua adalah memahami tujuan pendidikan dengan baik, karena dengan pemahaman yang baik, kepala sekolah dapat menjelaskan kepada guru, staf, murid-murid, dan pihak yang terkait tentang strategi pencapaian tujuan sekolah. Yang ketiga adalah memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait. Dan yang terakhir adalah memiliki keterampilan yang profesional, yaitu keterampilan yang terkait dengan tugasnya sebagai kepala sekolah, yaitu keterampilan teknik, yakni menyusun jadwal pelajaran, memimpin rapat, melakukan supervisi, keterampilan hubungan kemanusiaan seperti memotivasi, mendorong guru dan staf untuk berprestasi, kemudian keterampilan konseptual, yakni mengembangkan konsep pengembangan sekolah, mengidentifikasi dan memecahkan masalah, serta mengantisipasi masalah yang akan timbul dari semua kemungkinan. Nah, selanjutnya yakni syarat menjadi seorang kepala sekolah. Kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. Ada 4 kualifikasi umum, yakni yang pertama adalah memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4, kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang berakreditasi. Yang kedua adalah pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah, berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Kemudian yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun, menurut jenjang sekolah masing-masing. Kecuali di Taman Kanak-kanak atau Raudatul Atfal, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Dan yang terakhir adalah memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil. Dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya, yakni ciri-ciri kepala sekolah efektif. Menurut Sergio Giovanni dan kawan-kawan tahun 1984, mengidentifikasikan 5 ciri kepala sekolah yang mengagumkan, yaitu yang pertama, memiliki pemahaman yang luas terhadap sekolah yang dipimpinnya, terutama mengenai keteraturan sekolah, kesesuaian situasional, dan perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua adalah sulit mengatakan tidak untuk membantu para siswa dan guru agar tumbuh dan berkembang. Ketiga, memiliki kemampuan mendengarkan. 4. Senang bekerja sama dengan orang lain, sehingga orang lain tersebut dapat berhasil. Dan yang kelima adalah toleran terhadap situasi ambiguitas, dan memahami bahwa budaya sekolah terus berkembang sepanjang waktu. 3 faktor yang menjadi indikator keberhasilan kepala sekolah. Yang pertama adalah keinginan dan harapan untuk menjadikan sekolah yang dipimpinnya lebih baik dari sekolah-sekolah lain, dan mampu menginstruksikan waktu dan harapannya sedemikian rupa sehingga memungkinkan kepala sekolah yang bersangkutan mencapai tujuan pribadinya sebagai kepala sekolah. Yang kedua adalah kecenderungan berinisiatif dan memulai tindakan proaktif terhadap situasi kerjanya. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan untuk tidak ditenggelamkan oleh lembaganya.
Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Purwanto tahun 1970 halaman 102, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah atau manajer pendidikan yaitu harus mengalami perkembangan dan perubahan, baik sifat maupun luasnya sesuai dengan pendidikan di negara Indonesia yang bersifat nasional demokratis. Maka sifat kepemimpinan manajemen sekolah pun harus berubah dengan mengarah pada kepemimpinan pendidikan yang demokratis. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah semakin lama semakin luas dan makin banyak bidangnya. Kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran jalannya sekolah secara teknis akademik saja. Benar, hal itu adalah dan tanggung jawab yang pokok bagi seorang kepala sekolah atau manajemen pendidikan. Selanjutnya adalah tugas kepala sekolah di bidang administrasi. Tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi 6 bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah pengelolaan pengajaran merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, seperti penyusunan jadwal pelajaran, mengatur kegiatan penilaian, melaksanakan norma-norma kenaikan kelas, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pengelolaan kepegawaian, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan, kenaikan pangkat, cuti, perpindahan, dan pemberhentian anggota staf sekolah. Yang ketiga adalah pengelolaan kemuridan. Dalam bidang ini yang nampak adalah perencanaan dan penyelenggarakan murid baru, pembagian murid atas tingkat-tingkat kelas atau kelompok, perpindahan dan keluar masuknya murid. Yang keempat adalah pengelolaan gedung dan halaman. Pengelolaan ini menyangkut usaha-usaha perencanaan dan pengadaan, inventarisasi, pengaturan pemakaian pemeliharaan, rehabilitasi perlengkapan dan alat-alat material sekolah, keindahan dan kebersihan umum. Yang kelima adalah pengelolaan keuangan. Dalam bidang ini menyangkut masalah-masalah urusan gaji guru dan staf sekolah, urusan penyelenggaraan otoritas sekolah, urusan uang sekolah dan uang alat-alat murid. Dan yang keenam, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat, termasuk orang tua, murid-murid, dan untuk dapat menciptakan kerjasama antara sekolah dan lembaga sosial. Selanjutnya adalah tugas kepala sekolah di bidang supervisi. Tugas kepala sekolah di bidang supervisi, kepala sekolah bertugas memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pengajaran yang berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar. Tugas tersebut seperti yang pertama adalah membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. Kedua, membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. Yang ketiga, menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sama berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu dicapai. Fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Menurut Stoner tahun 1978 mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer. Yang pertama adalah bekerja dengan melalui orang lain. Yang kedua, dengan waktu dan sumber daya yang terbatas, mampu menghadapi berbagai persoalan. Yang ketiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Keempat, berpikir secara realistik dan konseptual. Kelima, sebagai juru penengah. 6 adalah seorang politisi. Selanjutnya adalah peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah ada dalam 3 bidang, yaitu di bidang kepemimpinan, manajerial, dan kurikulum. Yang pertama, peran kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Kepala sekolah harus dapat membentuk budaya positif, di mana staf berbagi pengetahuan dan memiliki dedikasi untuk meningkatkan sekolah dan pengajaran. Yang kedua, kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. Kelompok internal seperti 1. Pengawas dan pengelola pendidikan pusat, dewan sekolah, teman sejawat, orang tua, masyarakat sekitar, guru, dan siswa. Sedangkan kelompok eksternal yaitu profesor, konsultan, badan akreditasi, dan sebagainya. Yang kedua adalah peran manajerial kepala sekolah. Peran manajerial merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Yang kedua, secara umum kepala sekolah harus memimpin dari pusat atau lead from the center.
demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberikan kuasa dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengikat siswa, guru, dan orang tua. Hal tersebut mengandung arti bahwa pemimpin dalam segala hal hendak di tangan komponen organisasi. Yang ketiga, kepemimpinan untuk kepala sekolah, yaitu kepemimpinan struktural, kepemimpinan fasilitatif, kepemimpinan yang mendukung, dan yang terakhir, kepemimpinan partisipatif. Semua faktor tersebut menekankan keterampilan manajerial dan administrasi. Keberhasilan kepala sekolah adalah dapat memodifikasi dan menyesuaikan 4 faktor kepemimpinan sesuai kebutuhan sekolah. Selanjutnya adalah peran kurikulum. Bidang kurikulum mengajarkan hendaknya menjadi prioritas kerja utama kepala sekolah sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Ada 6 peran kepala sekolah di bidang kurikulum pengajaran, yaitu yang pertama, menjamin kualitas pengajaran, yang kedua, mengawasi dan mengevaluasi pengajaran, yang ketiga, mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran, keempat, mengkoordinasi kurikulum, 5. Memastikan isi mata pelajaran tersampaikan, 6. Monitoring kemajuan siswa. Jadi, 6 peran tersebut menggambarkan suatu contoh kepala sekolah yang efektif. Itu saja yang bisa saya bahas pada hari ini. Terima kasih.